dengan berdirinya Nahdlatul Ulama dapat diartikan seluruh orang yang intisab, yang beralaqah, berhubungan perjuangannya atau pengabdiannya ataupun kemanfaatannya apapun yang bersanad kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Di situ bisa nanti kita artikan santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara kami Paku Podcast Pelajar NU Kota Wingko. Ya, saya sendiri ditemani oleh Agus Muhammad Khotib. Beliau ini adalah pengasuh Ponpes Nurul Sirot Tritunggal G, sekaligus sekretaris PC RMI Babat, sekaligus juga Rois Syariah Rois Suriah NU Tritunggal. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'dah. Allahumma ya muallima Adam al-asma'a kullaha, allimna alladhi yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Adik rekan-rekan kita Ibnu IPPNU PAC Babat nggih ingkang dipun mulyakaken Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita memperingati Hari Santri 22 Oktober 2020. Mudah-mudahan kita termasuk santri daripada guru-guru kita dan bersambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang perlu kita pahami bahwa istilah santri, eksistensi daripada keberadaan santri, esensi daripada santri, alhamdulillah kita mudah-mudahan juga termasuk daripada pengertian daripada santri nanti. Pertama perlu kita kaji dulu arti pengertian daripada santri itu sendiri, yang mudah-mudahan jamek manek, dalam arti mencakup seluruh yang memang santri, manek menolak yang memang betul boten santri. Santri jangan dimasukkan. Beberapa tokoh atau ulama ataupun peneliti mendefinisikan santri dengan berbagai macam sudut pandang definisi daripada santri. Kalau secara istilah memang ada yang mengatakan dari bahasa Sanskerta, ada yang mengatakan dari bahasa Hindia, yang artinya itu memang dulu itu sastri, orang Hindu atau orang apa itu artinya orang yang ahli di bidang kitab suci. Santri berasal dari Sanskerta, itu namanya melek huruf artinya. Dia mengatakan definisi santri itu berdasarkan sejarah, berdasarkan latar belakangnya, berdasarkan perilakunya, dan berdasarkan prinsip hidupnya. Kesimpulannya, saya mempunyai pandangan khusus kaitan dengan arti santri itu sendiri. Santri mungkin bisa kita artikan secara khusus atau arti khos, ta'rif khos,
bahwa santri itu enggak orang-orang atau pelajar-pelajar, murid-murid yang berada di tempat khusus atau pesantren, di situ belajar kepada seorang figur kiai. Itu arti khusus. Dan ini arti yang sangat terbatas, arti yang mungkin sangat eksklusif. Alhamdulillah, dengan berjalannya waktu, ijtihad daripada para pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, saya lihat dalam sejarah itu yang sangat berperan. Ambil contoh Kiai Wahab Hasbullah. Peran dan arti daripada santri dengan ijtihad beliau, sehingga dengan lahirnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang dibidani para ulama itu, saya mengambil kesimpulan bahwa arti pesantren yang tadinya khos bisa menjadi am, bisa menjadi umum, bahkan lebih luas lagi. Jadi bisa diartikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu pesantren besar, pesantren yang cakupannya luas, tidak hanya sekedar batas tempat tertentu atau pesantren tertentu. Dengan berdirinya Nahdlatul Ulama dapat diartikan seluruh orang yang intisab, yang berta'aluk, beralaqah, berhubungan, perjuangannya atau pengabdiannya ataupun kemanfaatannya apapun yang bersanad kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, di situ bisa nanti kita artikan santri. Jadi kader yang berada di level Ibnu, IPPNU, Ansor, Fatayat, Muslimat, bahkan Nahdlatul Ulama sendiri itu nanti bisa kita artikan santri dalam arti luas. Arti secara am, secara luas, santri itu setiap orang yang berintisab atau mengaitkan kepada guru atau kiai di dalam mengambil kemanfaatan ilmu, hikmah ataupun pedoman hidup. Melihat takrif daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi telah mendefinisikan menikah dengan definisi yang sangat am, dan itu bisa mutasil sampai sekarang. Jadi definisi daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Jadi siapa saja yang mengikuti saya saat ini, saya masih hidup, dan mengikuti sahabat-sahabatku nanti setelah aku wafat. Dapat diambil kesimpulan dari pengertian ini bahwa ikut Nabi itu berarti juga ikut muridnya Nabi. Lah, juga diartikan ikut Nabi, ikut kepada muridnya Nabi. Tabi'in ikut sahabat, tabi'in ikut tabi'in. Itu sampai ulama-ulama, insya Allah pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu sanadnya muttasil, sambung kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada definisi yang insya Allah saya yakin dan saya bertanggung jawab ini. Lebih enak santri itu tidak ada batasan dimensi ruang dan waktu, bahkan sampai ila yaumil qiyamah. Saya ambil daripada makalah Sayyid Muhammad yang beliau sendiri memproklamirkan maziltu thalibah, selamanya saya ini santri daripada guru-guru saya. Sayyid Muhammad pun memberikan doktrin kepada murid-muridnya, mazilta thalibah, selamanya kamu juga tetap murid kepada guru-gurumu. Dari pengertian ini, santri itu setiap orang yang mengambil kemanfaatan ilmu, hikmah, amal, pedoman dan tauladan kepada guru-gurunya atau kiai-kiainya yang punya sanad sambung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam arti yang lebih khusus ya, yang insya Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang insya Allah sambung itu. Nah, secara umum ini insya Allah nanti meskipun tidak mukim di pondok, di rumah, akan tetapi intisab, punya ta'aluk
punya alaqah, punya robito hubungan dengan kiai baik yang di pesantren ataupun yang di Jamiah Nahdlatul Ulama. Karena di Jamiah Nahdlatul Ulama itu ada kiainya ya, Surya itu kiainya. Jadi yang tanfidiyah dan seterusnya itu pelaksana atau pengurus-pengurusnya di setiap levelnya. Nah, kalau di pesantren khusus itu ya kiainya itu ya, sebagai suri tauladan, sebagai sentral daripada keteladanan kepada untuk murid-murid. Jadi kesimpulannya santri yang perlu kita pegang itu siapapun orangnya, siapapun kita yang bersambung kepada guru untuk mendapatkan kemanfaatan ilmu, kemanfaatan amal, kemanfaatan keteladanan dan seterusnya. Dan insya Allah guru itu juga punya guru sambung kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan status ini meskipun sudah tua dan meskipun jadi guru tetap sebagai santrinya guru. Nah, di sini hari santri pada tanggal 22 Oktober ditetapkan oleh Presiden dengan Kepresnya nomor 22 kalau tidak salah tahun 2015. Ini Presiden Jokowi memutuskan atas dorongan dan masukan dari beberapa ormas termasuk Jamiah Nahdlatul Ulama untuk menetapkan hari santri. Dan alhamdulillah dengan berbagai pertimbangan, referensi, rujukan, perdebatan dan seterusnya ditetapkan tanggal 22 Oktober karena di saat itu sejarah yang mutawatir, sejarah yang banyak disaksikan orang, mutafak alaih, bahwa saat itu ada kejadian yang besar, motivasi yang luar biasa. Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta Kiai Wahab dan beberapa kiai pesantren di Jawa dan Madura berkumpul untuk membahas tentang pertahanan kemerdekaan. Karena ada informasi bentar lagi pada saat itu tahun 45 akan datang sekutu merebut kemerdekaan negara Indonesia. Saat itu juga para kiai dengan pedulinya totalitas akhirnya berijtihad baksul masail, kalau sekarang musyawarah, punya satu fatwa yang diatasnamakan Hasyim Asy'ari itu namanya revolusi jihad, yang isi inti pokoknya itu memberikan dorongan yang sangat kuat dengan status wajib fardu ain bagi siapapun yang durasinya dari musuh yang saat itu mau datang di Surabaya 194 km ke arah selatan, ke arah utara, ke arah barat, ke arah timur, fardu ain hukumnya untuk ikut berjuang mempertahankan berperang secara langsung. Di luar durasi atau radius itu hukumnya fardu kifayah. Dengan itu puncaknya pada tanggal 10 November 45 jadi pertempuran yang dahsyat, perebutan kekuasaan kemerdekaan ini alhamdulillah atas berkat rahmat Allah juga, alhamdulillah dengan para santri-santri yang sudah di rumah atau yang masih di pondok ikut serta membela negara Indonesia sampai titik darah habis. Alhamdulillah diberikan kemenangan. Itu pokok daripada hari santri diambil tanggal 22 Oktober. Dan mudah-mudahan dengan putusan adanya hari santri nasional menjadi inspirasi setiap tahun kita, periode kita setiap tahun mengingatkan perjuangan generasi santri zaman itu pada santri Ati Ibnu, juga santrinya Mbah Hasyim, juga santrinya Surya yang sekarang yang di pondok juga sama santrinya, dan insya Allah pesantren dan Nahdlatul Ulama itu tidak bisa terpisahkan. Saya kira cukup itu sebagai mukadimah. Mungkin nanti ada yang perlu diminta untuk kejelasannya dan seterusnya. Podcast kali ini kan kita ada tema yang berjudul Santri Kuat Indonesia. Santri sehat Indonesia kuat. Menurut Gus Soeb niku pripun? Untuk tema yang diangkat pada tahun ini, kalau yang kemarin itu santri apa itu Indonesia, lupa, yang 2019. Nah, kalau tahun 2020 memang santri sehat Indonesia. Wah, insya Allah itu ya memang karena keadaan situasi saat ini memang ada suasana yang luar biasa sehingga santri pun menjadi sorotan. Saya kira sangat cocok itu kata-kata santri sehat dengan arti sehat dohir, sehat batin. Saya kira ruh daripada rakyat Indonesia itu berapa persen berada pada dunia santri yang kekuatan motivasi spiritualnya luar biasa. Kalau santri itu kiainya
Ayo khidmah, berjuang khidmah, berjihad, ya, yakin totalitas kekuatan luar biasa, baik jihad secara fisik maupun jihad secara non fisik. Artinya santri harus sehat, sehat secara jasmani, jaga kesehatan, sehat secara rohani juga jaga kesehatan secara rohani. Ini diharapkan tetap bagaimanapun jangan terlalu meremehkan kebersihan dan kesehatan. Tetap santri itu manusia, juga manusiawi. Kalau nanti meremehkan, makannya kurang bergizi, istirahatnya kurang, dan seterusnya, ya terancam juga kesehatan fisiknya. Dan nanti juga biasanya tidak sakit ketika di pondok, nanti akumulasi sakitnya ketika di rumah. Itu banyak terjadi. Nah, mohon teman-teman santri yang masih mukim di pesantren, ya meskipun masih kuat sekarang ini, memang anak muda imunnya masih kuat. Kalau minum ya hati-hati, jaga kebersihannya. Kalau makan pun harus hati-hati. Istirahatnya pun tetap manusia juga kena sunatullah. Kalau tidak menjaga kebersihan, kesehatan juga sama mudah. Terus kira-kira di masa pandemi ini new normal lah, kira-kira santri ini enaknya dari santri nasional ini enaknya dibuat kegiatan seperti apa untuk ekspresi daripada momen Hari Santri Nasional yang telah ditetapkan antara pemerintah dan beberapa ormas termasuk Jamiah Nahdlatul Ulama. Memang ada yang sifatnya peringatan yang kelihatan secara formal, itu ada yang sifatnya tidak terlalu formal, dan ada yang sifatnya lebih substantif, diadakan sesuai dengan keadaan pondoknya masing-masing. Tapi memang saya sangat setuju sekali, tetap ada momen yang mudah diingat untuk setiap santri itu. Dengan adanya momen kegiatan yang formal mungkin ya, satu momen kegiatan diisi terserah acara yang jelas bermanfaat intinya, dan dinisbatkan kepada Hari Santri tanggal 22 Oktober. Yang lebih pentingnya lagi, kalau bisa dalam momen Hari Santri itu kita bacakan sejarah-sejarah yang kaitannya dengan kontribusi santri di negara ini, seperti sejarahnya Mbah Hasim, sejarahnya Mbah Wahab, termasuk sebelumnya jauh sejarahnya Imam Bonjol, sejarahnya Diponegoro. Itu semuanya santri yang memberikan jiwa raganya, totalitas kepada negara, bangsa dan negara. Dan itu lebih penting. Tidak hanya sekedar yang hura-hura saja. Lebih baik ya tetap ada yang sifatnya monumental atau sifatnya acara-acara yang formal itu, nah, tetap kalau bisa dalam diskusi atau dalam monolog gak apa-apa, yang terpenting menceritakan tentang sejarah peran santri di negara ini, biar nanti anak didik kita itu, atau terserah di level Ibnu, buat cerdas cermat tentang sejarah kaitannya itu, tentang Nahdlatul Ulama, tentang tokoh-tokoh itu, di level IPPNU, di level Ansor, di level itu. Memang ya enggak apa-apa juga, untuk hiburan juga penting, manusiawi ya, kapan untuk duniawi senang-senang, kapan untuk tetap misi daripada roh Hari Santri itu jangan terlupakan. Kan sekarang banyak hanya sekedar lomba-lomba tapi melupakan esensi daripada Hari Santri itu. Lomba sepak bola, lomba voli, itu memang arah untuk memberikan bahwa santri nanti ya butuh kesehatan, juga butuh di masyarakat banyak gitu. Tapi kalau bisa ada momen-momen seperti ini, nanti 1-2 kata menceritakan tentang peran santri, kontribusi santri kepada bangsa dan negara. Bila perlu ada dialog antara santri-santri yang kaitannya membahas tentang sejarah, yaitu perjuangan ulama atau kiai santri di zaman perebutan kemerdekaan, di zaman perjuangan jauh sebelum kemerdekaan. Saya kira itu yang lebih pokok, itu jangan terlupa. Kira itu. Terus santri kan ya sebagai
biasanya santri itu cuma ada di dalam pondok kan, belajar agama, terus kadang kalau sudah di luar kaget gitu. Itu gimana menurut Gus Khotib, santri itu harus gimana biar bisa mengatasi kekagetannya itu? Saya kira untuk tataran level sekarang kata kaget itu kok kurang pas. Kebetulan saya ini juga sering juga ke pesantren-pesantren baik yang mengatasnamakan salaf murni, maksudnya tidak ada kurikulum madrasah, atau apalagi pondok pesantren yang sudah ada sekolah formalnya. Hampir rata-rata pondok pesantren sekarang ini dalam realisasi ini kok al-muhafadzah 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, itu saya kira sudah bahkan tidak kalah, bahkan bisa melebihi di dunia pesantren, seperti katakan yang besar contohnya di Sidogiri, di Langitan, di Lirboyo, di Sarang, di Pelosok, atau pesantren-pesantren yang lain. Itu dunia kaitan dengan organisasi, kaitan dengan ilmu IT, kaitan dengan praktek-praktek, itu saya kira sudah mulai banyak diberikan. Ya cuman ada beberapa santri tertentu yang tidak atau belum mengakses ke bidang itu, sehingga sangat maklum ada santri 1, 2 yang memang betul-betul konsentrasinya di pesantren itu kepada kitab, melulu kitab. Dan saya yakin kalau memang kenyataan yang saya buktikan, memang dunia pesantren itu doktrin seorang kiai kadang kalau ada pesantren yang penting itu ngaji dulu, ada seperti itu. Dan alhamdulillah juga setelah mereka betul-betul alim, adaptasi dengan keilmuan yang dimiliki meskipun ansih murni pesantren itu tidak terlalu sulit bagi mereka, kecuali 1-2 memang ada karakter manusia kan banyak yang memang eksklusif betul menolak kaitannya dengan apapun yang dari luar, apapun yang tidak dari pesantren, memang masih ada. Tapi tidak bisa digeneralisasi seperti tadi bahwa pesantren itu ketinggalan, pesantren itu tidak tahu perkembangan. Saya kira dunia media di pesantren, apalagi kalau anak santri itu sampai jadi pengurus, itu rata-rata justru ilmu IT dan seterusnya mumpuni, kecuali santri yang belum jadi pengurus itu kadang kalau memang masih murni ke kitab, keilmuan murni. Yang saya alami seperti itu. Jadi di pesantren yang saya alami itu, kalau sudah santri itu sudah levelnya pengurus, maksudnya sudah lulus madrasahnya, ya kaitannya dengan keilmuan komputerisasi waktu itu. Kalau sekarang mungkin sudah ada HP dan seterusnya, keilmuan yang kaitannya dari luar dan perkembangan, saya kira insya Allah santri yang murni dalam artian di pesantren bisa mengejar atau bisa berpartisipasi di dunia lapangan masyarakat. Jadi itu memang santri yang ada di pesantren ada yang masih seperti itu. Saya kira cukup. Lalu motivasi buat santri yang mungkin kurang bersemangat. Memang santri zaman sekarang itu godaannya lebih besar daripada santri zaman dulu. Memang secara fisik dan secara fasilitas santri dulu itu berat, tapi secara godaan yang soft, sifatnya halus, yang mengarah kepada hal-hal yang sifatnya kebiasaan yang sifatnya pengkarakteran, itu berat sekarang. Apalagi di zaman milenial seperti ini, adanya HP. Jadi santri-santri itu kalau sudah di rumah, insya Allah rata-rata itu bergelut dengan HP. Kita tahu sendiri program dan sistem yang ada di HP itu seperti itu, sehingga yang sifatnya instan dalam semua program HP itu mempengaruhi otak atau alam bawah sadar daripada santri. Yang semestinya santri dulu itu memang
pendekatan pendidikannya itu lebih manual, lebih kalem tahapannya, dan tidak seperti sistem-sistem instan yang ada di dalam dunia milenial ini. Jadi ini tantangan bagi guru di pesantren untuk memahami zamannya. Bagaimana santri itu dalam sisi wawasan keilmuannya tetap kita berijtihad, percepatan bisa kuantum, tapi dalam waktu pengkarakteran atau pemberian keteladanan itu nggak bisa dicuri itu. Jadi tetap dulu zaman itu artinya ada sisi-sisi tertentu yang nggak bisa instan. Sisi-sisi tertentu keteladanan guru setiap saat, melihat ketika sholat, melihat ketika apa dan seterusnya, itu nggak cukup 1-2 hari, 3-4 hari, 5 hari ditransfer kepada hati santri itu. Akan tetapi kalau ilmu, pemahaman tentang nahwunya, metode ilmu nahwunya, ilmu sorofnya, bahkan ilmu-ilmu yang lain, itu mungkin bisa diijtihadkan. Katakan nahwu dulu itu durumnya kadang sampai 1 tahun, itu bisa dengan sistem penskemaan dan seterusnya itu, dengan percepatan ya, untuk memahami bahwa karakter anak didik sekarang itu kalau belajar tentang keilmuan dengan cara yang model lama itu sudah ya itu, termasuk hafalan. Ini santri zaman sekarang disuruh hafalnya itu beratnya luar biasa, sehingga mungkin tetap ada ilmu-ilmu tertentu yang harus tetap dihafal, dan ada ilmu-ilmu yang tidak harus dihafal akan tetapi dikuasai secara metodologisnya. Ini pokoknya tahu ini, tidak harus hafal secara lafzi, akan tetapi secara maknawinya tetap hafal. Ada yang harus lafzi dan maknawi, nggak bisa ditinggalkan, termasuk hafal surat Al-Fatihah itu harus lafzinya juga harus hafal, nggak bisa bahkan lafzinya dulu baru maknawi. Jadi kalau nanti di Alfiyah katakan ini yang terjadi problem anak pesantren yang di situ sudah ada sekolah formalnya, hampir rata-rata di situ anak santri yang sambil sekolah formal itu beratnya luar biasa, suruh hafalan kelas Imriti, kelas Alfiyah. Pengalaman saya kebetulan ngajar di bidang itu, Imriti itu beratnya rata-rata anak hafal 100 sampai berapa itu sudah berat. Alfiyah itu ada yang sampai 250 dulu pertama, ada yang sampai 500. Ya memang saya pahami karakter anak sekarang untuk menghafal hal-hal seperti itu beratnya luar biasa, dan memang itu sudah menjadi zamannya, dibentukan daripada dunia zamannya ini seperti itu. Sehingga bagaimana pinter-pinter seorang guru di pesantren memberikan motivasi dan memberikan solusi. Kalau motivasi saja insya Allah banyak di kitab-kitab pesantren, termasuk di hampir di setiap kitab itu ada bab tentang ilmu dan fadilahnya mencari ilmu. Itu otomatis kalau anak masuk pesantren, doktrin mencari ilmu tentang ilmu pesantren insya Allah luar biasa. Sudah banyak sekali, termasuk di kitab Imriti itu idil fata hasba tikawati hirufi makuluman lam yakakit lam yantafi. Itu kalau anak diberi motivasi seperti itu ya sudah semangatnya luar biasa. Jadi contoh-contoh cerita orang-orang atau kiai-kiai dahulu yang sukses itu sudah memberikan motivasi untuk semangat ngaji, semangat belajar. Tetapi solusinya kadang kalau karakter anak zaman sekarang dengan santri dulu memang berbeda. Ini ada yang harus bisa memberikan solusi, termasuk ada metode amsilati, metode al-miftah, metode baru-baru itu percepatan untuk penguasaan, cara menguasai kita. Tetapi untuk pengkarakteran itu tetap butuh waktu dan itu sepanjang masa memang. Saya kira itu. Mungkin sebelum berakhir ya Pak, mungkin ada pesan-pesan buat kita para santri. Para santri khususnya seluruh santri, bukan khususnya untuk seluruh santri, baik santri yang ada yang masih di pesantren, atau santri yang sudah berkhidmah di masyarakat, atau santri yang dikader di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ataupun santri yang di luar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Saya berharap tetap jangan lupa kita adalah seorang santri
seorang murid punya guru, punya kiai, punya panutan. Jangan lupakan itu. Artinya ajaran beliau, warisan beliau, amanat ilmu dari beliau. Kita sebagai generasi penerus kita tetap bismillah tawakkaltu ala Allah semaksimal mungkin, jangan sampai berhenti di mereka ataupun di kita. Mudah-mudahan juga berlanjut pada generasi selanjutnya. Jadi apa artinya hidup kita kalau tidak menjadi estafet guru-guru kita sampai Rasulullah, mudah-mudahan sampai hari kiamat. Jadi mudah-mudahan tobako hidup di zaman kita ini menjadi selang estafet daripada generasi sebelum kita, guru-guru kita sampai pada Rasulullah, dan mudah-mudahan nanti anak putu kita dan seterusnya. Kalau nanti kita putus, nanti bagaimana anak kita? Jelas. Jadi kesuksesan kita adalah terletak pada anak putu kita, murid-murid kita. Dan kesuksesan kita yang nyata ini bukan kita yang sukses, tapi guru-guru kita. Jadi kita membuat kesuksesan yang saya katakan hampir sejati ya, nanti bagaimana anak murid kita. Itu kita sukses. Bisa dikatakan sukses yang insya Allah sepanjang masa. Kalau hanya berhenti di kita, apa artinya? Selesai. Nah, itu saya kira menjadi pesan untuk kita sebagai santri. Saya juga santri dan seluruh santri yang ada di pesantren atau di Jamiah Nahdlatul Ulama atau di luar Jamiah Nahdlatul Ulama untuk terus belajar, mengkaji, mendalami dan menerima warisan daripada guru-guru kita. Jelas yang jelas itu ilmu itu, ilmu ulama itu salah satu warisan yang sangat berharga untuk kita dan generasi kita. Kira cukup. Ya, demikian podcast pada kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sebelum berakhir, kami mohon untuk berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma tajawaz an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammad. Bijai sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wad dhair. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa fadhhum wa la tadurruhum wa fiqhum li ta'atik warzuqna birrahum. Ya Allah ya Allah ya Allah, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirul Fatihah. Demikian podcast, semoga bermanfaat dari kami. Selamat belajar, berjuang dan bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.